Hello again everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk Bitcoin update. Jadi baru aja tadi saya update Tron X 7 menit yang lalu, langsung saya kasih update lagi karena besok saya kemungkinan seharian akan ada di wihara karena ada kegiatan kebaktian ibadah yang cukup panjang. Dan ya, ini dia update-nya seputar Bitcoin. Jadi kali ini saya update agak lebih awal ya, jam 2 ya, biasa jam 3-an gitu ya. Nah guys, sebenarnya untuk update Bitcoin kali ini mungkin sedikit sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja ya. Kebetulan memang marketnya kan lagi sideways aja, cuma bolak-balik gitu kan. Dan kita ngelihat ya nanti ada beberapa pembahasan yang mungkin akan saya sampaikan sekali lagi untuk sekaligus memberikan informasi lah ke teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel saya. Pertama, teman-teman, saya pengen sharing sedikit nih, menurut saya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan edukasinya gitu ya. Ini menarik karena saya sempat ketawa sih, ada beberapa yang komentarnya lucu-lucu ya. Lucu bukan berarti dia nggak paham gitu ya guys ya. Mungkin dia memang belum paham aja. Gimana saya bilangnya? Sorry, saya tidak mengecilkan pihak manapun ya. Saya cuma pengen sharing aja kalau menurut pandangan saya mungkin orang ini belum paham. Orang ini mungkin ngebayanginnya ya market itu pokoknya gerak naik turun aja ya, nggak perlu duit gitu ya. Oke, so yang menarik pertama adalah kalau menurut saya ini ada salah satu komen dari salah satu viewers kita ya. By the way, kalau teman-teman setuju untuk saya bacain komen-komen ya, maybe saya akan bikin satu segmen khusus lah ya, khusus untuk kita Q&A atau ngobrol-ngobrol lah seputar kripto. Tentu saja menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau menurut saya berdasarkan grafik yang lalu-lalu, di posisi seperti ini 5 kali bullish, 1 kali bearish. Jadi kemungkinan bullish adalah lebih besar. Kita pun masih berada di titik resistance dan selalu membal ketika menyentuh support. Ya semoga saja naik segera. Oke, pertama saya juga harapannya demikian. Tentu saja saya pengen ngeliat market itu rebound. Siapa sih yang seneng ngeliat market crash atau turun? Menurut saya nggak ada. Ya ada sih orang-orang yang katanya kasih saya harga murah biar saya bisa serok. Ya semua juga setuju ya. Sometimes orang-orang yang namanya mau beli ya pasti pengennya di harga murah dong. Itu make sense. Dan by the way, hati-hati ya teman-teman, ini scammers. Jadi WhatsApp nomor ini bukan nomor saya, ini bohongan ini. Kalau saya hilangin percuma, besok ada lagi ya. Nah terus ini ada salah satu viewers juga, terakhir kali DXY setinggi ini, setelah itu BTC rally kok in more or less 1 year. Apakah ada korelasinya ya? Ini saya sampaikan gini, waktu terakhir kondisi ini terjadi, Amerika melakukan quantitative easing, artinya dia cetak duit dan didistribusikan lewat bonds atau surat utang. Nah, uang yang diterima institusi lewat surat utang itu yang dipakai buat belanja. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak US cetak uang lagi saat inflasinya sudah menyentuh 8,5%? Nah, ini adalah satu pemahaman yang sebenarnya kita harus pahami sama-sama guys ya. Ingat, untuk ngepump Bitcoin kita perlu duit. Nah, market cap saat ini tuh 684 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk kita ngepump dia 1% aja berarti butuh duit sekitar 6,8 miliar dolar Amerika. Kemarin aja kan desas-desusnya katanya siapa itu? Do Kwon beli lagi 1,5 miliar. 1,5 miliar aja itu nggak nyampe 1%-nya market cap guys. Jadi kalaupun dia beli dan market belum siap untuk follow up, belum siap untuk beli setelah Do Kwon istilahnya mencoba memancing pasar. Guys, gue beli nih 1,5 miliar. Pertanyaannya, para institusi, para perbankan, para investor besar, kita bukan ngomongin duit yang cuma 10 juta rupiah, 100 juta atau 1 miliar rupiah ya guys. Kita ngomongin duit yang miliaran dolar Amerika ya. Mungkin puluhan juta dolar sampai ratusan juta dolar atau bahkan miliaran dolar Amerika Serikat. Apakah ikut ke trigger? Waktu Do Kwon bilang, oh gue beli nih 1,5 M dolar Amerika, investornya pada ikut nggak? Itu loh pertanyaannya. Kalau investornya nggak pada ikut ya market cap yang dibeli sama istilahnya yang Do Kwon beli dengan senilai 1,5 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, itu juga belum tentu akan ngegoyangkan pasar teman-teman. Oke? Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin ya kita pengen ngelihat semua lah, semua saya yakin apalagi yang nyangkut pasti kita pengen ngelihat market bisa rebound segera mungkin. Cuma pertanyaannya adalah duitnya dari mana gitu loh. Ya, kalau terakhir kenapa market bisa pump gila-gilaan ya karena ada quantitative easing. Itu aja sih sebetulnya kuncinya. Karena 2020 The Fed itu ya
how many dollar the Fed print in 2020 ya. Nggak tahu nih, bener nggak nih keywordsnya ya. Wait a second. Nih, is it a big deal that 40% of USD was printed in the last 12 month? Ya, 12 month itu maksudnya 2020. Ini kan 2021 nih beritanya ya. Jadi 40% supply uang di Amerika Serikat atau peredaran uang di Amerika Serikat saat ini itu dicetak di tahun 2020, guys. Ini adalah something yang justru ya bisa menstimulate market. Cuman kalau misalkan inflasinya tinggi, dia aja berusaha neken, berarti kan dia naikin suku bunga supaya duit peredarannya nggak banyak. Nah itu loh yang sedang diusahakan sama mereka supaya ya inflasi bisa turun. Nah kalau misalkan inflasinya turun ya udah pasti kita mungkin nggak akan dalam waktu dekat ini nggak akan ngelihat market bisa ngepam gila-gilaan sampai 40.000, 50.000, mungkin akan sulit. Tapi yang namanya mukjizat itu tidak ada yang mustahil ya. Kita harapkan saja mukjizat adalah dan market bisa rebound sebelum waktunya gitu ya. Nah terus ada satu lagi nih, kok sesekali analisa dong pakai time frame 1 week karena selama ini hanya untuk trading harian. Saya ada bro, jadi make sure kamu mampir nonton yang ini ya. BTC Roadmap ini udah part 11 ya. Sebelumnya part 10 berarti dong ya kan. 10, 9, 8 tuh hitungan mundur. Ini pokoknya kalau saya bahas ini roadmap in general. But still, every time saya ngelihat ada major update, terutama untuk long term, saya pasti update. Dan saat ini mungkin dalam waktu-waktu dekat ini saya bakal coba update BTC roadmap-nya ya. Karena memang secara fundamental, menurut saya banyak sekali update-nya dan penting banget untuk kita bahas seputar itu. Alright? Nah guys, saya rasa cukup ya untuk ya bacain komennya ya. Yang tadi menurut saya lucu itu ada yang bilang kayak Bitcoin bakal ngepam bla 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 bla. Dia bilang istilahnya by the way ini ada satu juga yang menurut saya menarik ya. Dulu asal DAM serok murah, sekarang DAM tunggu pelemahan momentum sejak belajar dari video Ko Kevin. Wah, saya merasa turut senang ya untuk teman-teman yang tentu saja mendapatkan manfaat dari video ini. Mudah-mudahan bisa ya terus memberikan manfaat yang positif. Alright. Ya, saya rasa itu ya pembahasannya ya. Saya lupa sih ada yang lucu banget. Maksudnya kayak dia yakin banget gitu market bakal ngepump signifikan sampai 50.000 bahkan dia bilang 60.000 terus akhirnya ya di ini ya dikomentarin lah sama yang lainnya. Dia bilang katanya, "Oh, iya kalau misalnya bisa begitu berarti belinya pakai daun." Iya, benar. Oke. Nah, next teman-teman, yuk kita bahas untuk technical analysisnya. Start from daily time frame. Jadi sebenarnya untuk daily time frame so far kita masih berusaha untuk maintain di atas trend line ya. Dan trend line itu saat ini berada di $35.300 ya. Saya ada rencana di CA spot. Cuman saat ini saya lagi mikir-mikir guys. Kalau misalnya kita ngelihat masih ada satu kali potensi lagi dikasih koreksi diskon yang lebih baik, why not gitu ya. Jadi at least kita lebih baik ya coba sabar sedikit lah, karena kebetulan kan hari ini weekend, jadi aktivitas pasar nggak terlalu signifikan kayak biasanya. Kalaupun misalkan market sideways, saya nggak tahu apakah selling pressure-nya itu beneran sudah berhenti atau memang masih bisa berlanjut. Karena perlu diingat, yang namanya bank, institusi yang kemarin mungkin lagi pada nge-sell off, itu lagi pada ngerem. Kenapa ngerem? Ya karena weekend, libur guys. Mereka nggak ada transaksi, Wall Street libur hari ini. Nah, masuk nanti menjelang hari Senin, biasanya di minggu malam, minggu pagi ya waktu kita, itu market cenderung bergerak aktif ya jelang opening di hari Senin, terutama untuk sesi Asia. Lalu pada saat closingnya sesi New York nanti sekitaran jam 5, jam 6 gitu ya, itu bakal volatile banget, tapi itu di hari Senin. Makanya kita perlu cari tahu dulu nih, kira-kira ini beneran nggak sih udah berhenti selling pressure-nya gitu. Karena so far kalau kita lihat dari time frame hourly, kemarin kita sudah bahas, terbentuk yang namanya si bullish divergence. Dan seperti yang saya bilang, bullish divergence itu bisa dua skenario guys, antara beneran rebound, which means kita mungkin rebound dan ngetes kisaran resistance dari support yang terbentuk pada pergerakan yang lalu. Jadi dia ngetes mungkin sampai 36.800 dulu, kita ngelihat nanti reaksinya gimana di sana. Atau bullish divergence ini simply hanya membuat market bergerak sideways. So far kalau lihat dari pergerakan saat ini jelas banget kita sedang bertransisi. Sebelumnya teman-teman ingat ya di video terakhir kita udah bahas ya,
terbentuk yang namanya si descending channel atau falling wedge pattern. Nah terus marketnya sudah breakout, sekarang dia bergerak nih agak di atas. Cuman kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, ini jatuhnya lebih ke arah triangle atau sideways, dan wajar banget sih sideways di weekend. Makanya saya katakan ke teman-teman di SAG juga, enjoy lah weekend ya guys, refresh dulu supaya psikologis tetap dalam keadaan netral, nanti keputusan dan transaksi serta analisa bisa lebih objektif, jadi nggak terlalu terbawa emosional ya. Mumpung market lagi sideways ya, enjoy waktulah sama family dan teman-teman ya. Kita refresh dulu sejenak, lupakan dulu chart, dan ya enjoy weekend, alright. Nah ya, jadi kalau lihat dari hourly sendiri, kita sekarang posisinya cenderung sideways, which means break dari pattern ini akan menentukan arah untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Kalau misalkan ternyata dia breakdown, berarti RSI sudah refresh dan big potential, kita bakal terusin pelemahan. Nah sejauh mana? Saya dapat inspirasi dari salah satu member DSAG juga. Dia bilang hubungkan descending channel di sini ya. Ini ada potensi channel, which means potensi tekanannya bisa mengikuti channel ini. Which means kalau dia break ya, mungkin dia bisa ngejar ke bagian bawah kisaran $34.000. Well, saya cukup setuju karena ini bisa jadi ngebentuk descending channel ya. Kalau kita extend, jatuhnya nanti kayak gini guys ya. Tapi dia syaratnya harus breakdown dulu nih dari si support si triangle saat ini. Cuma kalau misalkan dia posisinya ternyata tidak breakdown, cenderung malah breakout, maka potensial kita akan ngetes itu di trendline daripada falling wedge pattern sebelumnya. Oke, itu pertama. Kedua, ada potensial juga kita cuma ketahan sampai 36.600 karena ini adalah area resistance sebelumnya. Oke. Nah, worst case saat ini yaitu berdasarkan time frame daily, seperti yang sudah kita bahas di video terakhir guys. Saya gunakan Fibonacci extension dari Elliott Wave Theory, di mana potential wave 3-nya itu berkisar 100% daripada wave 1. Jadi kalau saya geser panah di wave 1 ya, saya pindahin kayak gini ke bawah, lebih kurang ya ngejar 100% ya. Sorry. Oke, saya fix dulu. Ya biar benar ya guys ya. Oke, kita geser dari dia pullback-nya. Ya, ini pullback kan terakhir di sini ya guys ya, titiknya. Nah, ya lebih kurang 100%. Kalau misalkan penurunannya, impulsive move-nya 100%, dan our potential next target itu berada di $33.300. Tentu saja dengan indikasi awal breakdown dari triangle time frame hourly. Alright, so teman-teman itu aja mungkin untuk update Bitcoin kali ini. Hopefully yang tadi saya bacain, please jangan ya diambil hati guys ya, karena memang ini part of education juga. Sometimes akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya udah jelas lah ya pasti salah gitu loh, bukan pasti salah lah, dalam arti mungkin pertanyaannya kurang pemahaman. Nah ketika pertanyaannya dilontarkan, ya itu memicu kita untuk ya istilahnya berusaha sebaik mungkin mengedukasi orang tersebut. Jadi guys please, kalau kalian ngelihat ada orang-orang mungkin yang beneran bertanya kayak tadi case-nya, saya lupa siapa ya pokoknya dia lah ya yang nanya, ya saya jawab dengan pertanyaan lagi supaya menstimulate otak kita untuk melakukan research juga. Oh iya bener juga ya, kalau quantitative easing itu kan berarti cetak duit. Terus kalau 8,5% inflasinya tinggi, kira-kira cetak duit nggak? Ya itu coba cari tahu gitu loh. Jadi menstimulate otak kita untuk kembali bertanya ke diri kita sendiri. Wah iya ya benar juga. Saya lebih prefer kayak gitu, karena kalau belajarnya ya teman-teman pasti pernah dong ngerasain yang namanya tersesat pada saat mencoba mencapai satu lokasi dengan menggunakan kendaraan tanpa adanya Google Map. Mana yang lebih gampang kalian ingat berikutnya? Pada saat kalian tersesat terus kalian harus tanya orang untuk cari tahu jalannya, atau kalian simply buka Google Map? Saya cukup yakin yang pertama pasti akan lebih melekat di pikiran kita. Kita akan lebih ingat kayak, oh kemarin gue salah nih jalannya, lewat sini nih, bener, dan lain-lain ya. Jadi itu ya yang saya lakukan guys. Jadi please kalau misalnya kalian lihat teman-teman seperti itu berarti teman-teman ada yang pengen maju ya. Tentu saja dia pengen lebih baik dan dia bertanya. Dan menurut saya ya gak ada salahnya kita jawab dengan jawaban yang tepat ya. Kecuali pernyataan beda. Bitcoin yakin $10.000 atas dasar apa ya? Kalau itu jatuhnya dukun bukan dukun. Alright? Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Sorry banget saya nggak menampilkan kamera ya, karena memang ya saya update dari laptop dan saya nggak bawa kamera, mager ya. Tapi mudah-mudahan suara saya menghibur dan tentu saja analisis yang saya berikan bisa membantu. Oke? Thank you everybody. Have a great weekend. God bless everyone. Cheers and bye-bye.